Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 14 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-28 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu yang selalu menghidupi dan menyertai sepanjang kehidupan kami. Terkadang kami tidak menyadari bahwa kami bisa hidup karena rahmat-Mu. Kami sering menjalani hidup ini seolah-olah bumi berputar dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur dan menciptakannya. Kami mohon ampun atas kelalaian kami untuk menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk menyuburkan tanah di dalam hati ini, agar kami boleh menerima dan mengendapkan sabda-Mu, serta meresapinya dalam diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 1 ayat 16-25. Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran tentang karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada nafsu kecemaran mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit mewartakan kemuliaan Allah, meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang mencari pengertian. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Zaman sekarang, manusia semakin mudah mengakses berbagai hal untuk menyejahterakan kebutuhan biologis dan rohaninya, mulai dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan aktivitas fisik seperti olahraga, kegiatan melatih otak agar semakin cerdas, kegiatan pelatihan skill dan kompetensi, serta banyak sumber informasi seputar pemahaman iman untuk memenuhi kehausan rohani. Generasi zaman sekarang juga semakin cerdas, kritis dan pandai dalam menyikapi berbagai hal. Dulu kemampuan berbahasa Inggris baru bisa dilakukan dengan baik di usia yang cenderung lebih matang. Sekarang anak-anak usia sekolah dasar sudah fasih berbahasa Inggris dengan lancar dan percaya diri. Pikiran yang cerdas dan kritis ini bisa dilihat dari cara mereka mempertanyakan segala sesuatu.
tak luput pertanyaan seputar tentang agama, keberadaan Tuhan, dan segala jenis tata ibadat kerap kali dipertanyakan oleh mereka. Beberapa pertanyaan yang sering kali muncul. Apa bedanya agama Katolik dengan Kristen? Atau dengan agama lain? Kalau semua menyembah Allah, berarti semua agama sama saja dong. Kenapa harus berdoa dengan cara yang panjang dan membosankan? Apakah Allah ada? Kok nggak kelihatan? Sepertinya Allah tidak ada. Coba lihat, kita tidak berdoa dan semua baik-baik saja. Untuk apa berdoa? Jangan-jangan Allah itu khayalan saja. Sepertinya harusnya kita menyembah bumi dan alam semesta, karena kalau mereka tidak ada, kita juga binasa. Dan masih banyak sejuta pertanyaan lain yang muncul. Apa yang akan kita lakukan jika kita menghadapi semua pertanyaan ini? Apakah ini adalah bentuk kemurtatan? Apakah ini dikarenakan mereka kurang berdoa? Mari kita coba kupas. Apa yang akan kita lakukan jika kita menghadapi semua pertanyaan tadi? Tentu saja, kita harus berusaha mencari jawabannya dalam iman Katolik dan berusaha menjelaskan sebaik-baiknya kepada mereka yang bertanya. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Seperti ada tertulis, bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Roma 1 ayat 17. Apakah ini suatu bentuk kemurtatan? Tentu tidak. Mereka masih dalam konteks bertanya dan berusaha memahami fenomena ini. Berbagai pertanyaan kritis ini adalah suatu tanda yang positif karena manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan kodrat serupa dengan Allah memang memiliki kepintaran yang luar biasa. Sehingga sudah wajar dan sepantasnya mereka bertanya dan mencari tahu tentang segala sesuatu dalam hidup ini. Ini yang sering disebut dengan iman yang mencari pengertian. Fides quaerens intellectum. Semakin seseorang mencari pengertian dan mendapat jawaban dari sumber yang tepat, akan semakin kokoh dan utuh imannya. Apakah ini dikarenakan mereka kurang berdoa? Bisa ya, bisa tidak. Bisa muncul juga kondisi bahwa semakin seseorang berdoa dan akrab dengan Tuhan, ia akan berusaha mengenal lebih jauh semua hal yang belum terasa jelas baginya. Itu terjadi karena keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan yang berusaha memahami Allah pencipta kita. Menghadapi gelombang informasi dan fenomena lonjakan kecerdasan intelektual yang terjadi saat ini, kita sebagai umat beriman dituntut lebih bijaksana dalam menyikapinya. Kita diharapkan tidak menjadi kaum fanatik Katolik yang melarang dan mengharamkan semua hal yang sepertinya mempertanyakan Allah Tuhan kita. Banyak larangan tidak akan mencegah generasi ini untuk berhenti mencari segala sesuatu untuk memuaskan dahaga rohani dan intelektual mereka. Tapi di sisi lain, kita sebagai umat beriman juga tidak boleh terlalu permisif dan cuek menganggap agama Katolik
adalah agama yang paling baik. Semua boleh dilakukan. Santai saja, ini boleh, itu boleh, asal kita tetap ke gereja dan mengakui Yesus sebagai Tuhan kita. Mereka yang mengucapkan perkataan ini, sudah pasti mereka tidak membaca dan memahami Injil. Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal Injil berarti tidak mengenal Yesus Kristus. Kita sebagai umat pilihan Allah sudah seharusnya mengenal Allah. Jika kita mengenal Allah, tentu kita akan memuliakan Allah dalam hidup kita. Allah akan menjadi pusat kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lukas 10 ayat 27. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengembangkan kemampuan akal budi kita untuk berpikir dan mencari kebenaran sejati di dunia ini. Jangan takut untuk mencari kebenaran sejati, karena tidak akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Malah sebaliknya, akan membawa kita semakin memahami dan mencintai Tuhan. Karena Allah adalah Allah pencipta dunia dan alam semesta, sehingga Ia satu-satunya kebenaran sejati. Asalkan kita membuka hati dan pikiran, mohon terang Roh Kudus dalam pencarian kebenaran sejati, maka kita pasti dimampukan untuk perlahan-lahan memahami misteri iman kita. Walaupun tidak akan pernah bisa memahami Allah secara keseluruhan, namun pemahaman yang diberikan Roh Kudus akan memuaskan dahaga rohani kita, sehingga kita akan semakin mencintai Allah yang sudah memberikan segalanya untuk kita, termasuk Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Marilah berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang menerangi iman kami dalam memahami misteri Allah yang sungguh tak terselami. Ya Roh Kudus, terus pimpin langkah kami, agar kami bisa menjadi seorang Kristiani yang mempertanggungjawabkan iman kami, yang bisa menjadi pewarta kebenaran sejati kemanapun kami pergi. Mampukan kami untuk mewartakan tidak hanya dalam perkataan, namun juga melalui sikap dan teladan hidup. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.